Zaman dahulu, ada seorang nabi namanya Yunus. Ia seorang nabi yang mengasihi Tuhan dan sangat mencintai bangsanya Israel. Orang-orang banyak datang kepadanya untuk belajar firman Tuhan. Suatu hari, Tuhan berkata kepada Yunus, "Pergilah ke kota Niniwe, beritahu kepada mereka supaya mereka bertobat, karena jika mereka tidak mau bertobat, maka aku akan menghukum mereka." Anak-anak, kota Niniwe adalah kota yang bagus dan megah. Tapi sayang, orang-orang di sana belum pernah mendengar tentang Tuhan Allah. Mereka tidak mengasihi Tuhan dan tidak taat kepadanya. Tuhan menyuruh Yunus ke kota Niniwe, tapi Yunus tidak mau taat. "Tidak, aku tidak mau pergi ke kota Niniwe. Orang-orangnya jahat dan mereka tidak mengenal Tuhan." Tuhan menyuruh Yunus ke arah kanan, ke kota Niniwe. Tapi Yunus malah pergi ke arah yang berbeda, ke kiri. Cepat-cepat Yunus menaiki sebuah kapal yang akan berangkat dan berlayar. Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan. Di kapal itu, Yunus pun tertidur. Dan kapal itu membawanya semakin jauh dari kota Niniwe. Anak-anak, apakah berarti Yunus bisa pergi jauh dari Allah? Angin mulai bertiup. Kapal Yunus mulai terombang-ambing ke atas, ke bawah. Yunus masih tertidur. Orang-orang di dalam kapal ketakutan. Mereka berteriak-teriak, "Tolong, tolong!" Lalu air mengguyur ke atas kapal. Yunus masih tertidur. Kapal bergerak ke sana kemari dan orang terlempar dari satu sisi ke sisi yang lain. Tapi Yunus masih tetap tertidur. "Yunus, bangun! Ayo bangun! Bagaimana kamu bisa tetap tertidur? Sedangkan kapal kita hampir tenggelam. Yunus, mintalah pertolongan kepada Allahmu. Mungkin Ia akan menjawab dan menyelamatkan kita." Badai semakin mengamuk dan angin kencang bertiup. Air ada di mana-mana. Orang-orang sangat ketakutan. Apa yang kita bisa perbuat untuk menenangkan badai ini? Apa yang telah diperbuat Yunus sampai ini terjadi? Tanya mereka. Yunus tahu bahwa badai ini terjadi karena kesalahannya. Karena ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Lalu kata Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku dan lemparkan aku ke air, maka badai ini akan reda. Ini semua karena salahku." Lalu mereka mengangkat Yunus dan melemparkannya keluar kapal. Mereka membuang dia ke air yang dalam, dan laut pun menjadi tenang. Airnya tidak berombak besar lagi. Semua diam dan tenang. Orang-orang itu tahu bahwa Allah lah yang melakukannya. Anak-anak, kalian tahu apa yang terjadi pada Yunus? Apakah dia tenggelam? Tidak, karena Allah mengirim ikan yang besar untuk menelan Yunus. Allah menyelamatkan Yunus karena Allah mengasihi Yunus. Perut ikan itu cukup besar untuk Yunus masuk di dalamnya. Waktu Yunus di dalam perut ikan besar itu, ia berdoa pada Allah. Katanya, "Tolong aku ya Tuhan, Engkau membuang aku ke laut. Ombak menimpaku. Aku memohon pertolonganmu. Orang lain tidak mengenalmu, tapi aku mengenal Engkau. Dalam hati yang bersyukur akan kukatakan kepada orang-orang bahwa hanya Engkau saja yang menyelamatkanku." Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari. Setelah itu, ikan besar itu memuntahkan Yunus keluar ke daratan yang kering.
Lalu Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kata Yunus, "Ya Allah, aku akan taat padamu. Aku akan pergi kemanapun engkau perintahkan." Dan Yunus pergi ke Niniwe. Lalu dia memberitahu raja dan semua orang-orang di sana untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Mereka semua taat dan menyesal. Mereka akhirnya bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Yunus mulanya tidak senang dengan pertobatan mereka. "Mengapa Tuhan harus mengampuni orang yang jahat seperti mereka ya?" katanya. Tapi kemudian Yunus sadar bahwa Tuhan mengasihi semua orang dan Tuhan ingin setiap orang bertobat dan mengenal Tuhan. Anak-anak, cerita tentang Yunus ini ada di dalam Alkitab. Cerita tentang Allah yang selalu dekat dengan kita. Dan ketika kita berdosa, kita dapat berdoa memohon ampun kepadanya. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan selalu menjaga kami. Kemanapun kami pergi, Engkau selalu ada di sana. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Engkau Bapa yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.